Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan untuk kali ini tampaknya didominasi sentimen dari internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. The Fed kembali menahan suku bunga di kisaran 4,25 hingga 4,50% di Juli 2025. Ini merupakan penangguhan kelima berturut-turut sejak pemangkasan terakhir di Desember 2024. Meski demikian, The Fed masih membuka peluang dua kali pemangkasan lagi hingga akhir tahun 2025. Ketua The Fed, Jerome Powell, menyatakan belum ada keputusan final untuk September, mengingat ketidakpastian dampak tarif Trump dan pelemahan pasar tenaga kerja. Namun yang mengejutkan, Gubernur Christopher Waller dan Michael Bowen menolak keputusan ini mendesak pemangkasan 25 basis poin. Bursa Wall Street tutup beragam di Rabu waktu setempat dengan mayoritas indeks melemah setelah Ketua The Fed Jerome Powell mensyaratkan Bank Sentral belum siap memangkas suku bunga sambil menilai dampak tarif impor yang lebih tinggi dari Presiden Donald Trump terhadap inflasi. Indeks S&P 500 turun 0,12%, ditutup di level 6.362,90. Indeks Dow Jones melemah 0,38% ke level 44.461,28. Sementara Nasdaq naik 0,15% di 21.129,67. Sementara itu, ekonomi Amerika Serikat tumbuh 3% year on year di kuartal kedua 2025. Catatan ini bangkit dari kontraksi 0,5% di kuartal 1 dan melampaui ekspektasi pasar yang memperkirakan pertumbuhan di 2,4% menurut estimasi awal. Ekspansi ini terutama disebabkan penurunan tajam impor sebesar 30,3% setelah sebelumnya melonjak 37,9% di kuartal 1 2025. Pengeluaran konsumen juga meningkat lebih cepat atau naik 1,4% dibanding 0,5% di kuartal 1, terutama dipimpin konsumsi barang, naik 2,2% dibanding 0,1% di kuartal 1 2025. Dari Asia dikutip dari Reuters, indeks manajer pembelian atau PMI resmi turun ke level 49,3 di Juli dari 49,7 di Juni. Angka ini berada di bawah ambang batas 50 yang memisahkan ekspansi dan kontraksi, serta meleset dari proyeksi median sebesar 49,7 dalam jejak pendapat Reuters. Capaian ini merupakan yang terendah sejak April, ketika aktivitas manufaktur di China kembali mengalami kontraksi untuk bulan keempat beruntun di Juli 2025. Data ini mengindikasikan lonjakan ekspor yang sempat terjadi menjelang kenaikan tarif Amerika mulai mereda, sementara permintaan domestik masih lesu. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, kita beralih ke informasi komoditas. Pemirsa, harga batubara akhirnya melemah usai menguat dalam 4 hari beruntun. Harga emas turun dalam ke level $3.200 Amerika di tengah The Fed mempertahankan suku bunga. Sementara harga minyak mentah melanjutkan penguatan, didorong kekhawatiran atas potensi kekurangan pasokan. Harga batubara akhirnya tersandung setelah terbang 4 hari beruntun dengan penguatan 5,1%. Merujuk definitif, harga batubara di Rabu waktu setempat ditutup di posisi $117,1 per ton atau turun 0,76%. Harga batubara melemah di tengah permintaan impor dari Jepang terkontraksi 4,3% year on year di Juni 2025 menjadi 10,68 juta ton dan impor Januari hingga Juni koreksi 4,1% di 74,11 juta ton. Harga batubara juga melemah karena pasokan batubara di Cina melimpah. Harga emas turun dalam ke level psikologis $3.200 per troy ounce di tengah keputusan The Fed mempertahankan suku bunga. Lonjakan dolar Amerika Serikat dan data tenaga kerja Amerika solid mendorong investor meninggalkan safe haven. Di Rabu, harga emas dunia turun dalam 1,55% di level $3.274,75 per troy ounce dan menjadi kejatuhan emas paling tajam di sepanjang Juli. Sementara di Kamis pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,13% di $3.278,99 per troy ounce. Harga minyak dunia kembali menguat untuk hari keempat beruntun di Kamis, didorong kekhawatiran pasar atas potensi kekurangan pasokan seiring ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait tarif atas negara-negara pembeli minyak Rusia. Melansir Reuters, harga minyak mentah Brent kontrak September yang akan jatuh tempo pada Kamis hari ini naik 0,4% ke level $73,51 per barel. Minyak mentah WTI Amerika Serikat kontrak September menguat 0,5% ke level $70,37 per barel. Sebelumnya Brent dan WTI ditutup menguat 1% di sesi perdagangan sebelumnya. Berbagai sumber untuk IDX Channel.
Dan langsung saja kita update seperti apa pergerakan nilai harga komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat, di mana minyak WTI menguat di 0,07% di level 70,05 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,64% di 14.924 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,08% di level 3.350 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,75% di level 4.246 ringgit Malaysia per tonnya. Dan seperti biasa, mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Tekanan dalam berlanjut untuk indeks harga saham gabungan di pada posisi saat ini melemah di 0,86% dan sudah turun ke level 7.400-an, tepatnya posisi saat ini di 7.483,451. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, pemirsa, dibuka di zona merah pada pagi tadi, kemudian beberapa saat pasca pembukaan menguat ke 7.551,244, berbalik melemah kembali, kemudian berbalik ke zona hijau dengan menyentuh ke level intraday tertinggi hari ini di 7.566,752. Namun memasuki perdagangan di sesi kedua, tekanan dalam berlanjut hingga menyentuh ke level intraday terendah hari ini di 1.479,224. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan dari perbankan Big Cap, ada BBCA melemah di 1,19% di 8.275. BMRI melemah di 2,16% di 4.530. BBRI melemah di 2,12% ke 3.710. Sementara BBNI hari ini juga melemah dalam di 2,18% di 4.020. Pemberat juga datang, seperti yang kami informasikan sebelumnya, saham-saham barang baku hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, pemirsa. Antam bahkan pelemahannya sudah di atas 7% di 2.780. BRMS melemah di 5,29% di 430. Sementara MDKA tertekan di 7,45% di Rp2.360 per sahamnya. Namun di tengah tekanan yang terjadi dari teknologi, ada Gotoh masih menguat di 1,56% di Rp65 per saham. Dari konsumer ada Unilever melesat di 11,44% di 1.705. Sementara dari saham-saham grup Prayogo Pangestu hari ini bergerak bervariasi. BRPT menguat di 1,53% di 2.650 pemirsa. Sementara CDIA kembali melanjutkan tekanan ke 9,09% di 1.500. Auto reject bawah sepertinya. Kemudian dari energi ada Raja melanjutkan penguatan di 2,77% di 2.600. Sementara untuk Ratu kita akan coba update juga, posisinya adalah menguat di 2,68% di Rp7.675 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.